Putu Wijaya adalah bungsu dari 5 bersaudara seayah maupun dari 3 bersaudara seibu. Ia tinggal di kompleks perumahan yang besar yang dihuni sekitar 200 orang, baik anggota keluarga dekat dan jauh. Putu mempunyai kebiasaan sejak kecil. Ayahnya, I Gusti Ngurah Raka, seorang pensiunan punggawa yang keras dalam mendidik anak, dan ibunya yang bernama Mikel Hermawati. Semula ayahnya mengharapkan Putu jadi dokter, namun Putu lemah dalam ilmu pasti. Ia akrab dengan sejarah, bahasa, dan ilmu bumi. Putu menulis sejak SMP. Tulisan pertamanya sebuah cerita pendek berjudul Etsa, dimuat di Harian Solo Indonesia Bali. Pertama kali main drama ketika SMA, memainkan drama sendiri dan menyutradai dengan kelompok yang didirikannya sendiri di Yogyakarta. Putu bergabung Bengkel Titar pada 1967 sampai 1969. Kemudian ia bergabung dengan Titar Kecil di Jakarta. Sempat main satu kali dalam pementasan Titar Populer. Selanjutnya bergabung dengan Titar Mandiri yang didirikan pada 1971 dengan konsep yang bertolak dari yang ada. Putu Wijaya sudah menulis kurang lebih 30 novel, 40 naskah drama, sekitar ratusan cerpen, ratusan esai, artikel lepas, dan kritik drama. Ia juga telah menulis skenario film dan sinetron. Sebagai seorang dramawan, ia memimpin Titar Mandiri sejak 1971 dan telah mementaskan puluhan lakon di dalam maupun di luar negeri. Di antaranya yaitu mementaskan naskah Gir atau Gis dan Aum atau Roar, Connecticut dan Di La Mama New York City. Pada tahun 1991 membawa Titar Mandiri dengan pertunjukan Yale keliling Amerika. Puluhan penghargaan ia raih atas karya sastra dan skenario sinetron. Raden Dewi Sartika dilahirkan tanggal 4 Desember 1884 di Cilengka, Jawa Barat. Putri Raden Sumanagara dari Ibu Raden Ayu Raja Permas. Dewi Sartika menempuh pendidikan di Cicalengka. Di sekolah, ia termasuk murid yang cerdas. Pulang sekolah, ia mengajak beberapa orang gadis anak pelayan dan rendahan pamannya untuk bermain sekolah-sekolahan. Setelah ayahnya meninggal dunia, ibunya kembali ke Bandung. Waktu itu Dewi masih berusia belasan tahun. Ia pun tinggal bersama ibunya di Bandung. Kegemaran waktu kecil di Cilengka tetap melekat dalam jiwanya. Bahkan ia bercita-cita untuk mendirikan sebuah sekolah bagi anak-anak gadis. Niatnya itu dibicarakan dengan ibunya dan beberapa orang lainnya, tetapi mereka tidak memberikan sambutan yang positif. Mereka tidak menghalangi niat Dewi, tetapi juga tidak mendorong. Untunglah Dewi mendapat dorongan dari kakeknya, R.A.A. Martanegara, yang ketika itu menjadi bupati, oleh Den Hamer, inspektur kantor pengajaran. Dengan bantuan kedua orang itu, pada tanggal 16 Januari 1904, dibukalah sebuah sekolah seperti yang dicita-citakan oleh Dewi Sartika. Sekolah itu diberi nama Sekolah Istri. Keadaannya masih jauh dari sempurna, yang dijadikan ruang belajar ialah salah satu ruangan kantor kabupaten. Dalam menyelenggarakan sekolahnya, Dewi dibantu oleh Purno dan Uwit. Mata pelajaran yang diberikan adalah dasar-dasar menghitung, menulis, dan membaca, serta pelajaran agama. Lama-kelamaan, sekolah itu mendapat perhatian masyarakat. Bahkan pembesar-pembesar pemerintah mulai menaruh perhatian dan jumlah murid semakin banyak. Cita-cita Dewi Sartika dapat diketahui dari karangannya yang berjudul The Island Pro atau Wanita Bumi Putra. Ia mengemukakan bahwa pendidikan penting untuk mendapat kekuatan dan kesehatan anak-anak, baik secara jasmani maupun rohani, yang ada dalam bahasa Sunda disebut cager bager, yang artinya sehat rohani, jasmani, dan berkelakuan baik. Dalam tahun 1908, waktu Dewi Sartika mencapai usia 22 tahun, ia menikah dengan Raden Kanduran Aga Suryawinata, seorang guru sekolah karangan Pamulangan. Dengan bersuamikan laki-laki guru, maka dapatlah Dewi Sartika mengembangkan sekolahnya. Suami istri itu berjuang untuk memajukan pendidikan bagi kaum perempuan.